Halo guys, balik lagi sama gue dengan Ciwi CB. Nah, di video kali ini gue balik lagi dengan Q&A. Sorry banget kalau misalkan di sini itu agak berisik karena belum selesai guys renovasinya. Jadi suara-suara dari luar itu langsung kedengeran dengan jelas gitu, lumayan jelas ya guys. Sorry banget kalau misalkan berisik. Oke, jadi gue open Q&A lagi di Instagramnya global.audition. Nah, buat kalian yang belum tahu ini Instagram ini itu tentang apa sih gitu. Nah, Instagram ini itu informasi-informasi tentang trainee dan juga informasi terbaru tentang Korea kayak gitu, audisi atau segala macam gitu guys. Jujur aja pertama kali gue buat ini itu nggak ada niatan buat dibuat serius gitu guys ya, maksudnya kayak iseng-iseng aja buat upload tentang updatean gue di YouTube atau tentang audisi-audisi gitu. Tapi sekarang gue nggak nyangka karena followersnya sudah 10.100 guys, gila keren banget. Makasih banget buat kalian yang sudah follow dan juga kebetulan Kisser.id lagi ngadain giveaway. Jadi buat kalian yang pengen dapat hoodie NCIT plus tote bag NCIT, kalian langsung aja ikutan giveaway-nya guys di TikTok atau di Instagram ya guys. Kalian langsung aja cek persyaratannya di Instagram. Oke, sebelum lanjut, sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe terlebih dahulu dan juga notifikasinya dan like-nya jika kalian menyukai video ini, share juga ke teman-teman kalian. Follow juga Instagram gue @selfie_stp_ dan follow juga TikTok gue ya guys. Follow juga Instagramnya Kisser.id karena sebentar lagi Kisser.id bakal melaunchingkan produk yang baru lagi kayak punyanya Jungkook atau Haechan atau Sehun, coming soon ya guys. Oke, lanjut aja kita ke Q&A-nya. Gue paling suka banget sama konten Q&A karena di sini gue bisa bertukar pendapat dengan kalian semua. Ya, jadi sebelumnya karena SM Entertainment itu ngadain SMCA audition. Nah, terus ada yang nanya nih, kok aku belum dapat konfirmasi sedangkan teman aku tuh udah dapet gitu. Ya, jadi buat yang SMCA audition yang audisinya itu lewat WA, misalnya kalian udah kirim nih, biasanya kan ada konfirmasinya gitu. Tapi kalau misalnya kalian di saat itu nggak dapat konfirmasi tetapi sudah dibaca, ya udah nggak masalah. Berarti ya intinya mah udah dilihat aja ya, udah centang biru 2 gitu. Kalau yang misalnya ada juga kasusnya kayak gini, Ci gue ikutan audisi tapi pas gue chat sampai sekarang cuma chat 1, berarti kemungkinan itu bisa jadi belum dibaca sih guys, kemungkinan ya, rata-rata sih kayak gitu. Agensi lain ada yang open audisi kakak, sekarang itu lagi jarang sih open audisi ya untuk saat ini. Mungkin nanti akan ada lagi audisi-audisi terbaru dan kalian kalau misalnya udah tahu langsung aja tag Instagram gua atau tag Instagramnya global.audition. Kalau misalnya gua udah dapat informasi audisinya, biasanya gua langsung buat kontennya, kasih tutorial ke kalian semua. Dan juga sebelumnya gua bakal informasikan dulu ke TikTok atau enggak Instagram. Ci mau nanya, masih ada nggak sih audisi untuk tahun kelahiran 2002 atau enggak 2000-an gitu? Ada beberapa agensi yang masih bisa kalian ikutin audisinya ya guys, tapi nggak semua agensi itu bisa. Kadang ada juga misalkan SM Entertainment, YG, Hybe atau kayak gimana gitu ya, JYP kayak gitu. Ada beberapa jenis tipe audisinya yang bisa kita ikutin untuk tahun 2000-an atau ada juga yang nggak bisa kita ikutin. Jadi ya pede aja sih, ngikutin aja informasi terbarunya dari beberapa agensi ini. Tenang aja, mungkin ada juga yang bisa audisi tanpa ada batasan umur, kan ada juga yang kayak gitu. Jadi tunggu aja, pasti ada. Ci, kalau jadi idol K-pop itu harus nonis kah? Enggak juga, ada juga yang idolnya mana ya, gue lupa boy group apa, tapi dia Islam. Makanya sebelum kontrak itu, kalau misalkan memang kalian beragama Islam, coba pikirkan dulu baru kalian tanda tangan kontrak gitu ya guys, kalau misalnya kalian ternyata terpilih untuk menjadi trainee gitu. Nah, kalau kita ikut audisi terus kategorinya boleh dipilih semuanya nggak sih? Jadi jangan satu aja gitu ya, itu tergantung tipe audisinya, tergantung persyaratannya. Kalau misalkan mereka persyaratannya minta minimal 1, ya udah kirimnya 1. Kalau misalnya minimal 2, ya udah kirimnya 2. Ikutin aja persyaratannya, jangan dilebihin gitu guys. Pokoknya kita harus mengikuti sesuai persyaratannya saja gitu. Pernah lolos audisi babak 2 nggak Ci? Oke, gue pengen cerita panjang di sini ya guys. Jadi gue pernah daftar dan emang ini gue nggak pernah sama sekali lolos babak 2 ya. Palingan cuma babak pertamanya aja yang mungkin itu bisa disebut lolos gitu ya. Yang pertama gue dihubungin sama
Pasti dari kalian juga ada yang dihubungin SM Entertainment yang disitu meminta kita untuk mengirim ulang data kayak gitu-gitu ya guys, video atau foto gitu. Nah itu baru lolos tahap pertamanya di SM doang, tapi nggak sampai selanjutnya karena gue nggak ngirimin permintaan mereka. Karena disitu situasinya gue cuman buat tutorial daftar guys. Jadi kan kalau misalnya buat tutorial daftar nih gue harus daftar juga gitu, nggak asal gue screenshot terus gue artikan, enggak, gue juga harus ikutan daftar biar tahu oh kayak gini gitu. Nah pas gue ikutan daftar itu pun daftarnya di tahun 2020 apa 2020 deh kayaknya, 2019 apa, pokoknya gue daftar yang itu loh, yang buat tutorial SM Entertainment audisi tuh kalian bisa lihat aja tahun berapa itu atau di tanggal berapa. Nah baru didapetnya itu di bulan April deh kayaknya, iya bulan April tahun ini ya. Kalian bayangin dari bulan apa sampai April tuh guys, gue dapet email balasannya dari SM Entertainment gitu. Padahal disitu emang niatnya gue nggak ikutan audisi gitu kan. Sorry banget kalau misalnya gue terkesan kayak menyepelekan itu. Cuman emang disitu tuh kan gue situasinya cuman buat tutorial daftar doang guys, nggak bener-bener mau ikutan audisi gitu guys. Yang kedua, gue jadi dapat tawaran kalau misalnya gue ikutan audisi, nanti gue bakal dilolosin nih tahap pertama. Si agensi ini yang pernah gue bahas di YouTube. Dan dia itu kenapa dia menawarkan ini, karena dia merasa berterima kasih sama gua sudah istilahnya mah mempromosikan inilah audisinya kayak gitu. Misalnya gue ikutan audisi di dia, gue bakal dapet benefits, gue bakal dilolosin tahap pertama audisinya gitu. Tapi di situ gue bilang gue bakal promosiin lagi, tapi enggak dengan ikutan audisi gitu, karena emang gue belum siap, emang gue nggak mau ikutan audisi lagi, kecuali audisi Indonesia atau casting Indonesia kayak gitu. Ada lagi nggak ya? Kayaknya nggak ada deh, udah gitu doang. SM Entertainment dan salah satu agency ini. Kira-kira kategori di SM Weekly Audition itu apa aja? Kalau gue lihat sih, gue lupa dah. Gue tuh kadang suka buat tutor, tapi gue udah lupa kalau misalnya udah nggak ngebahas itu lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu kategori itu apa aja, kalian bisa langsung aja cek websitenya, atau enggak kalian bisa cek video gue yang sebelumnya ya guys tentang SM Weekly Audition. Misalnya nih, gue pilih kategori sing di agensi manapun, emang tetap harus ada trainee gitu. Tetep guys, nggak ada yang namanya nggak ada trainee guys. Palingan yang ada tuh trainee-nya diperpendek atau cuma cepet lah pokoknya, kayak Baekhyun, kayak Shotaro cepet nggak sih? Ya gitulah. Jadi nggak ada yang namanya nggak ada trainee. Buat yang ikut audisi SM kemarin, yang lulus audisinya itu tahu dari mana ya nanti gitu. Taunya nanti kalian dihubungin guys, dihubungin secara individual. Nanti kita ke trainingnya di Korea atau di mana ya? Nah, untuk rata-rata audisi K-pop itu trainingnya bakal di Korea, kecuali yang terbaru ini HYBE X Gaven, dia mengharuskan kita trainingnya itu bukan di Korea, melainkan di Los Angeles gitu guys. Debutnya gue masih belum tahu sih guys, dia bakal di Korea apa di LA gitu. Ya udah kita tunggu aja. Kalau trainee nanti dijemput gak sih di bandara? Oke, gue pengen ceritain salah satu kenalan gue. Dia sebenarnya lulus di salah satu entertainment gitu ya guys. Setahu gue kayaknya kita yang datengin langsung ke Korea deh. Jadi kalau misalkan pilih kategori sing, itu kita nyanyinya pakai iringan apa enggak sih? Setahu gua rata-rata enggak pakai iringan ya guys. Di berbagai agensi manapun rata-rata enggak boleh pakai iringan. Jadi bener-bener pure soalnya kayak gitu. Biasanya kalau misalnya jadi trainee itu dibiayain enggak sih, atau bawa uang berapa gitu. Nah, setahu gua trainee itu pun kita bakal dibiayakan, cuman kayak mereka itu ngasih batasan gitu guys. Misalnya nih, kalian dikasih 100.000 won gitu ya, misalnya ya 100.000 won selama sebulan, itu mau gak mau harus habis. Apesnya lagi kalau misalkan kalian merasa itu kurang cukup uangnya, ya ujung-ujungnya ngeluarin duit sendiri sih kalau ngerasa nggak cukup. Tapi kalau merasa tuh cukup ya udah. Nama IG-nya apa sih kak yang HYBE Audition itu? Nih, HYBE Labels Audition dan juga HYBE X Gaven Audition, kalian langsung cek aja. Oke? Ya guys, semoga bermanfaat. Kalau misalnya gue ada misinformation atau yang kurang bener, ya langsung aja komen di bawah, dikoreksi aja nggak apa-apa. Atau saling sharing informasi di bawah.
di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak untuk kalian sudah menonton video ini dan sampai jumpa di next video. Bye bye.